Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, para mahasiswa yang berhadir pada kesempatan ini. Pertama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan, dan alhamdulillah kita sudah dapat berdiskusi tentang tema kuliah kita, yakni Tauhid dalam dimensi sosial. Tauhid dalam dimensi sosial. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Baik, tadi sudah kita sama ikuti secara bersama diskusi, ya, mendengarkan paparan makalah dari pemakalah. Kemudian kita bahas, kita kritisi, kita lengkapi, ya, dari teman-teman Anda tadi semua. Ya, mudah-mudahan itu akan menjadi pengembangan dalam materi kita ini. Baik, di sini saya juga akan memberikan pengembangan materi terhadap judul kita ini, Tauhid dalam dimensi sosial. Tauhid adalah sesuatu yang asasi, ya, bagi kita, terutama ya yang mendalami kajian-kajian keislaman ini, bahwa tauhid itu adalah mengesahkan atau ya meniadakan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kita semua meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan tempat kita bergantung melainkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan konsekuensi bahwa segala sesuatu itu tidak mampu menyaingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah itu semuanya adalah lemah, dia dhaif, dan dia memang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ya berupaya bagaimana kita memurnikan diri kita sebagai insan yang beragama. Maka kita harus dengan tegas menyatakan ya bahwa tauhid bagi kita itu adalah ruh kehidupan kita, ya, jantung kehidupan kita. Jadi semua keadaan kita, semua upaya kita, kita berlandaskan kepada tauhid. Tauhid sebagai eksistensi diri kita dalam kita bertindak dan bersikap. Dalam Islam, ya, tauhid meliputi tauhid rububiyah. Ini perlu kita tanamkan dalam diri kita, ya, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini meyakini bahwa Allah sebagai pencipta, ya, sebagai subjek atau yang melakukan semua aktivitas. Dialah yang menciptakan, dialah yang menjaga, dialah yang merawat, dialah yang mengatur, dialah yang berkuasa, dialah yang berkehendak, ya, dialah yang memberi makan, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dan seterusnya. Jadi kita yakini dalam diri kita bahwa Allah sebagai pencipta semuanya. Nah, ini dalam bentuk tauhid rububiyah, dan kita yakini dalam diri kita. Kemudian juga kita memiliki tauhid uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah.
Tauhid ini adalah semacam keyakinan kita, yang sandaran keyakinan kita itu dalam beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tauhid uluhiyah ini bisa juga disebut dengan tauhid ibadah. Jadi segala macam ibadah kita tawajuhkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah itu ya ammah, umum, atau ibadah itu khusus, ya khosyah, khusus. Semua ibadah itu dalam kerangka kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aktivitas, semua amal ya kita patrikan hanyalah untuk Allah, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu juga misalnya dalam tauhid al-asma was sifat. Ya kita yakini semua esensinya itu bersumber dari zat yang maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ segalanya. Ya kemahatunggalan Allah itulah sebagai basis ya kita bertauhid. Jadi 3 macam tauhid ini mestinya harus terbuhul dalam keyakinan kita, terbuhul dalam kesadaran kita, sehingga dia akan menggelora di dalam semua sikap dan tindakan nyata kita itu. Kita dalam bertauhid itu harus tunduk dan patuh ya, serta ikhlas akan apa-apa yang berasal darinya, baik berupa perintah yang mesti kita laksanakan ataupun larangan yang mesti ditinggalkan. Semua itu akan mudah ketika hati kita ikhlas mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa ataupun tunggal. Pemurnian tauhid harus dibarengi dengan pensucian jiwa. Sebab jiwa yang suci adalah cermin tauhid yang indah. Tauhid yang yang bening, tauhid yang bersih. Itu adalah pantulan dari tauhid yang kita miliki. Berapa banyak misalnya teladan bisa kita tiru mengenai pandangan mereka bahwa segala yang tampak di dunia merupakan manifestasi semuanya Allah Subhanahu wa taala. Alam ini semuanya adalah mazhar eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beragam jenis, bentuk dan modelnya, tetapi esensinya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjadikan, dari Allah lah sumbernya dan semuanya. Konsep tauhid dalam pandangan yang lebih luas ya, itu bisa kita mengatakan tidak cukup hanya dengan membenarkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tetapi juga bahwa pada hakikatnya tauhid memerlukan manifestasi dalam realitas kehidupan. Jadi tidak hanya sekedar dibicarakan saja, ya dibenarkan saja, tetapi dia menuntut ya adanya realitas, adanya kenyataan ya dalam kehidupan sosial. Orang-orang yang mengindikasikannya dia memiliki tauhid yang kokoh dan kuat itu dapat teraplikasi dalam kehidupannya. Jadi kelihatan ya ketika dia berkata, dia bersikap, dia bertindak, itu akan menampilkan pribadi-pribadi yang bertauhid. Jadi pengucapan kalimat tauhid dengan lisan ya, dengan lisan saja tidaklah cukup ya, karena ia mempunyai konsekuensi yang mesti ditunaikan ya dalam kehidupan nyata, bahwa Allah itu esa dan dibuktikan dengan tindakan nyata. Dalam beberapa rujukan juga diterangkan bahwa mengesahkan Allah adalah dengan meninggalkan perbuatan syirik, ya menjauhkan syirik.
Jadi syirik itu karena syirik itu merupakan musuh tauhid, ya makanya kita harus betul-betul memberantasnya, ya menjauhkannya, melenyapkan. Ya kita tegakkan tauhid ya dalam diri kita. Jadi kita jauhkan syirik yang kecil, ya, syirik yang besar, kubra dan syukro, maka itu semuanya kita singkirkan. Di antara konsekuensi pengucapan kalimat tauhid itu adalah mengetahui kandungan maknanya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya cukup kita lafalkan semata, tetapi juga kita harus tahu maknanya. Ya, kemudian maksud dan tujuan serta bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak saja kita ucapkan saja, tetapi kita harus bisa merealitaskan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bagaimana kita mewujudkan tauhid, ya, kita mematrikan tauhid dalam diri kita agar dia nanti teraktual dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dapat dilihat dalam empat aspek, ya, kita merealitaskan tauhid itu. Pertama adalah ketika kita menjalin hubungan dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah. Jadi segala kegiatan, ya, segala sikap, segala upaya itu sesungguhnya harus kita tekun, taat, tunduk dan ikhlas dalam akidah, ibadah dan muamalah dengan berbasis tauhid. Ya, tauhid sebagai tolak ukur, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai basis kita melakukan semua rangkaian kegiatan, ya, ibadah atau aktivitas lainnya. Jadi kita merasakan, ya, diawasi oleh Allah, kita merasakan dibimbing oleh Allah, kita merasakan dipimpin oleh Allah, kita merasa dikehendaki oleh Allah, dan semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga tidak ada satupun kegiatan yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini yang kita jadikan sebagai pengawas kita, maka kita akan senantiasa tekun, senantiasa taat, tunduk, baik ketika berada di tempat yang ramai ataupun di tempat yang tersembunyi. Kita tetap tekun, taat, tunduk dan ikhlas terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Jadi kita tidak ada merasakan perceraian atau perpisahan, ya, antara kita dengan Allah, karena Allah itu maha dekat. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, lebih dekat dari urat pernafasan kamu atau urat leher kamu. Jadi begitu dekat Allah. Jadi kalau ini yang kita jadikan basis pengetahuan kita, keyakinan kita, ya, kita beramal, maka kita akan betul-betul tekun, kita akan betul-betul taat bahwa Allah Subhanahu wa taala semuanya mengetahuinya. Kemudian tauhid juga teraplikasi ketika kita berhubungan dengan manusia, ya, yang bisa kita sebut dengan hablum minan nas, ya, hablum minan nas. Jadi menjalin hubungan antara sesama manusia. Di tataran ini kita memiliki pemahaman dan keyakinan yang sama, ya, bahwa pada setiap manusia ada kesamaan walaupun ada perbedaannya, terutama kita umat Islam, ya, bahwa kita diciptakan yang berasal dari satu sumber, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita saling menyayangi, ya, saling menghargai, saling menolong,
saling memuliakan dan lain sebagainya. Jadi saling saling berpacu, saling berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba pada jalan kebajikan, atau seringkali juga disebut dengan berimam-imaman, ya, dalam menuju kebaikan. Jadi saling kerjasama sehingga kita akan memacu tumbuh bersama dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang terbiarkan, tidak ada yang terpinggirkan, ya. Karena itu kita saling menyayangi, ya, saling menghargai, saling menolong, saling memuliakan. Karena sikap dan keyakinan yang seperti itu merupakan prinsip tauhid yang perlu kita anut, yang perlu kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siapapun orangnya dan apapun jabatannya, kita bekerja hendaknya dengan kesadaran tauhid bahwa Allah lah yang memberikan, ya, kuasa, iradah dan segalanya kepada kita, apa yang kita kehendaki. Apakah kita sebagai seorang petani yang kerja di kebun, ya, di sawah, apakah kita sebagai seorang guru yang mengajar di sekolah, apakah kita sebagai seorang pegawai yang kerja di kantor, apakah kita sebagai seorang pedagang yang kerja di pasar, ya, semua jenis ini kita tetap taat dan patuh, bahwasanya, ya, semua kita bisa seperti ini karena tauhid, ya, karena kudrah Allah, karena iradah Allah. Kalaulah tidak Allah yang akan berkehendak, kalaulah tidak Allah yang memberikan kuasa, maka kita tidak seperti ini. Nah, ini menunjukkan memang ketika kita bisa seperti ini, itu adalah ketika Allah mengilhami kita dengan tauhid yang baik, sehingga kita kokoh, ya, kita kuat dalam bekerja sama. Dan oleh karena itu kita harus saling menyayangi, dan kita menyadari bahwa semua manusia ini berasal dari ciptaan Allah. Apalagi di dalam, ya, perspektif Islam, bahwa orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, satu ikatan, ya, ikatan ruhiyah yang yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia ini seperti dua tangan. Jadi yang satu sakit, yang satu untuk membantu, ya, mengobatinya. Jadi begitulah memang manusia. Jadi kita tidak boleh misalnya membuat permusuhan, ya. Kita hendaknya menjadi orang yang pemaaf, yang senantiasa memberikan maaf, memberikan bantuan kepada yang lain. Jadi senantiasa menjalin ukhuwah, silaturahim, ya, untuk menghubungkan antar kita sesama. Semua ini merupakan manifestasi dari tauhid yang kita miliki. Jadi kita mencintai teman itu juga merupakan manifestasi dari tauhid, ya. Kita memuliakan tamu juga merupakan manifestasi kita bertauhid. Kita berkata baik itu juga merupakan manifestasi dari tauhid. Jadi orang-orang yang memiliki tauhid, dia akan memiliki ukhuwah yang luhur, ukhuwah yang mulia, ya, baik dari perkataannya, adabnya, dan semua sikap dan tindakannya. Dia menampilkan sikap dan akhlak yang mulia itu. Kemudian yang ketiga, tauhid ini juga dapat dilihat dalam aspek hablum minal alam, ya, hablum minal alam. Ini ketika kita menjalin hubungan dengan alam. Ya, alam ini mungkin segala sesuatu yang ada di alam ini. Apakah alam duniawi ataupun alam yang berhubungan dengan ukhrawi. Begitu juga dengan alam yang hidup, ya, alam yang ada di di langit, di bumi,
dan di antara keduanya. Kita harus merasakan, ya, menanamkan keyakinan bahwa semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tumbuh-tumbuhan misalnya, hewan, dengan segala macam jenisnya, ya semua itu adalah ciptaan Allah. Ya, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan lainnya itu merupakan Allah yang menciptakan, Allah yang menjaga, Allah yang memberi makan, minum, ya, Allah yang merawatnya. Allah lah yang menghidupkan dan mematikannya. Jadi semua itu merupakan hak Allah, ya, terhadap semua alam ini. Maka oleh karena itu kita sebagai manusia, eh, karena kita sama-sama makhluk dengan alam yang ada yang lain, maka kita sudah sepatutnya kita harus menjaganya, ya, tidak semena-mena terhadap makhluk yang lain yang ada di alam ini. Jadi kita harus beradab dengan makhluk alam yang lain. Walaupun misalnya Allah telah menundukkan semua apa yang ada di langit dan di bumi untuk kita, tetapi kita menggunakannya tidak dengan semena-mena. Kita harus menggunakannya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, karena dialah pemiliknya, karena dialah penguasanya. Bagaimana langkah untuk mendapatkan seizin Allah? Maka disitulah kita akan memakai adab. Ya, adab kita menggunakannya itu bisa saja misalnya mengawalinya dengan basmalah. Jadi dengan basmalah itu merupakan sebuah langkah kita untuk meminta izin kepada Allah bahwa kita akan memanfaatkan alam itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia tidak halal mengancam atau membunuh atau mencederai atau membinasakan, ya, atau menyengsarakan makhluk yang Allah yang lain di alam ini, ya, kecuali dengan sebab-sebab dan seizin Allah pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memiliki rasa sayang juga dengan, ya, ciptaan Allah di alam yang lain ini. Kemudian yang keempat, ya, tauhid itu bisa juga dilihat dalam hablum minan nafs. Ya, hablum minan nafs. Ini konteksnya adalah berhubungan dengan diri kita sendiri. Ya, kita melihat, menilai diri kita itu harus dengan kacamata tauhid. Karena kita terlahirkan ke dunia itu sudah membawa tauhid. Misalnya ketika Allah akan meniupkan ruh kepada jasad, sebelumnya itu sudah dibaiat terlebih dahulu ruh kita. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah mengatakan kepada ruh yang cikal bakal ditiupkan kepada janin itu, dia berkata, apakah engkau bersaksi bahwasanya saya ini adalah Tuhan engkau? Apa jawab ruh itu? Qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Jadi ini merupakan syahadat. Ya, merupakan syahadat, ya, menyatakan persaksian, ya, antara ruh yang diciptakan itu kepada Allah, kepada penciptanya, bahwa dia mengaku Allah lah sebagai Robnya, Allah lah sebagai Tuhannya. Maka ini kesucian ini perlu dijaga, ya, perlu dirawat dan dibesarkan dengan makanannya, yaitu dengan ibadah. Ya, dengan ibadah. Maka kita berkewajiban melakukan ibadah, karena ibadah itu merupakan langkah-langkah untuk membesarkan ruh kita yang telah disyahadatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, oleh karena itu prinsip tauhid ini senantiasa kita tegakkan. Jadi tidak boleh misalnya mengotori tauhid yang sudah
ciptakan Allah itu. Karena tauhid ingin bebas, ya ruh itu ingin bebas, ingin merdeka dalam diri kita ini. Dia akan dapat terbang kemana-mana dan bisa kembali kepada sang penciptanya, yang sering kali disebut dengan Mi'raj. Mi'raj itu adalah sebuah langkah, sebuah upaya bagi diri kita untuk bisa melakukan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seintens mungkin. Jadi itu. Jadi kita tidak boleh mengotori jiwa kita, tidak boleh menghijab ya rohani kita. Jadi rohani ini sebetulnya ingin senantiasa suci, ingin senantiasa bersih. Dia bagaikan kaca dan bisa berkaca di situ dan bisa dia melihat dirinya sendiri. Ya, tapi ketika dia sudah sudah kotor, ya sudah banyak hijab, dinding, halangan, maka itu akan menjadi siksaan ya bagi jiwa kita. Nah, ini yang mungkin kita tidak tidak membiarkan seperti itu. Maka dalam ajaran tasawuf itu bisa kita lakukan dengan takhalli, ya mentakhallikan diri kita sendiri. Takhalli itu adalah membuang, menyingkirkan atau melenyapkan semua ya kotoran-kotoran yang ada pada jiwa kita. Misalnya menyingkirkan jiwa yang tercela itu, jiwa angkuh, jiwa sombong, jiwa tamak, ya jiwa fitnah dan lain-lain. Itu mestinya harus kita takhalikan, kita buang, kita singkirkan jauh-jauh. Jadi segala sifat, sikap dan perangai yang tercela itu kita harus buang. Nah, itu namanya adalah takhalli, membuang segala sifat yang tercela. Yang kedua adalah tahalli. Tahalli itu adalah mengisi atau mengindahkan atau menghiasi ya jiwa kita yang sudah bersih, jiwa kita yang yang ditinggalkan oleh kotoran tadi yang kita takhallikan sudah bersih, maka kita tinggal membesarkan, kita bisa mengindahkan dengan keindahan yang indah ya, dengan memperbanyak misalnya zikir, memperbanyak amalan sunnah, kemudian juga misalnya memperbaiki perkataan yang santun, yang bijak, yang beradab, sikap dan moral, serta memperbaiki akhlak kita. Jadi kita akan membaguskan semua itu. Nah, ini merupakan sebuah langkah, sebuah strategi kita memuliakan ruh kita. Kita bisa mengembalikan diri kita kepada jati diri kita, kepada ruh kita yang menganut iman, ya yang suci dan bersih ketika dia baru diciptakan. Baru nanti yang ketiga itu ada namanya tajalli. Jadi tajalli itu adalah terbukanya kebeningan hati, terbukanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan merasakan keindahan, dia akan merasakan kenikmatan ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan langkah-langkah bagaimana kita merawat diri kita. Ya, kita tidak ingin diri kita itu terbiarkan kepada ruang-ruang yang gelap ya, yang penuh dengan kotoran, yang penuh dengan debu-debu yang dapat menghijab kita untuk kembali bisa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa pengembangan materi ini. Ya, mudah-mudahan ya tauhid yang tertanam dalam diri kita itu kita ekspresikan dalam semua dalam semua lini kehidupan ya, baik dengan Allah, dengan manusia, dengan alam sekitarnya, dan terhadap diri kita sendiri. Jadi terhadap diri kita sendiri kita harus jujur, kita harus harmonis antara lahir dan batin. Jadi kita tidak membuat permusuhan antara tubuh batin kita dengan tubuh lahir kita. Kita mestinya harus akor antara dua tubuh itu. Jadi seia sekata, sejalan dalam menuju kebaikan.
Baik, demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.